Ya itu tadi yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Apakah ini memang ada manuver politik yang menjadi strategi politik dari Projo? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Freddy Alex Damanik yang merupakan Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam. Ya, sehat selalu? Sehat. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa Hendri Satrio yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, Bung Hendra. Ya, kami juga akan menyapa yang saat ini sudah terhubung bersama kami Aryo Seno Bagaskoro yang merupakan juru bicara dari DPP PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Mas baik. Freddy, Mas Henry, selamat malam. Selamat malam, Mas Seno. Ya, langsung saja kita mulai perbincangan kami, Mas Freddy. Ini jika kita menelaah lebih lanjut, apa sesungguhnya makna dari pernyataan dari Ketum Projo Budi Aris Setiadi ini? Pernyataan yang mana ini? Nah, pernyataan ini memang ada banyak, tapi kan dibilangnya itu katanya akan melubah logo dan akan masuk ke Gerindra. Ini apa? Apakah memang Projo secara keseluruhan atau memang hanya Budi Aris Setiadi sendiri? Jadi sebagaimana keputusan Kongres ketiga Projo, bahwa memang ini bagian dari transformasi Projo tentunya. Mengenai logo, memang itu keputusan organisasi, jadi kami tidak, jadi dari figur menjadi simbol, kan begitu. Simbol ini nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai Pak Jokowi di situ yang akan kami bawa untuk masa depan organisasi kami ini, karena perjalanan panjang kami, bisa kami katakan panjang, 12 tahun ini menurut kami ya, sejauh ini kami sudah hadir, sudah berbuat menurut kami ya untuk masyarakat dalam hal konteks memperjuangkan Pak Jokowi, termasuk memperjuangkan Presiden Prabowo. Kemudian kami ke depan tidak mau lagi dilihat hanya sebagai figur Pak Jokowi, tapi kami mau menjadi gerakan rakyat, ya, gerakan masyarakat sipil, ya. Jadi tidak hanya terfokus kepada figur Pak Jokowi, tapi tetap membawa rohnya Pak Jokowi tentunya, khususnya dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Itulah yang menjadi kenapa alasan kami menjadi transformasi di dalam merubah logo. Kalau pernyataan Ketua Umum kami yang masuk Gerindra, masuk menjadi kader Partai Gerindra, tentunya itu memang secara pribadi beliau meminta ya restu kepada kami para peserta kongres, khususnya dari seluruh Indonesia. Nah, jadi memang dalam konteks bahwa kami Projo yang ikut menginisiasi dan ikut memperjuangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024 yang lalu, ya, lebih lagi kami ingin, ya, tentu Partai Gerindra yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo, kami ingin beliau sukses untuk memimpin pemerintahan ini 10 tahun. Baik. Tentunya dengan memperkuat partainya Presiden, ikut membantu memenangkan pileg nanti, tentunya kekuatan Partai Gerindra akan bisa menguasai parlemen, dan ketika kekuatan Partai Gerindra di parlemen kuat, nah itu harapannya program-program Presiden Prabowo akan lebih gampang untuk menjalankannya, lebih lancar lagi lah kira-kiranya, karena mereka sudah sangat kuat di parlemen. Itulah kenapa ketum kami mengajak, ya, bahkan meminta izin dan akan membawa gerbong besar ini. Walaupun itu secara pribadi, tetapi dia seorang ketua umum, tentunya mempunyai pengaruh. Dan pada saat itu saya tahu persis, sudah banyak yang mengatakan kami ikut ketum saja. Walaupun di partai di Projo sendiri banyak partai-partai, termasuk sekjen kami. Ada juga dari Nasdem, ada dari PSI, segala macam lah, banyak. Kita terima poinnya. Mas Seno, mungkin bisa sedikit memberikan pendapatnya tentang keputusan dan ajakan dari Ketum Projo ini. Iya, makasih Mbak Windy. Jadi prinsipnya yang pertama, yang pasti adalah kami semua menghormati dan sangat paham bahwa masing-masing warga negara itu punya hak untuk menentukan secara konstitusional
apa preferensi, apa afiliasi politik mereka masing-masing. Termasuk di dalam konteks ini adalah Pak Budi Ari. Termasuk juga seluruh partai politik juga punya hak, kan disampaikan tadi oleh Pak Budi Ari bahwa akan minta restu dulu untuk masuk ke Gerindra. Nah, setiap partai politik juga saya rasa punya hak untuk mengkader orang menerima atau tidak menerima, semuanya saya rasa punya hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu tentunya buat kami tidak ingin mengomentari di ranah itu, gitu. Karena buat kami silahkan saja siapapun yang mau berpartai dimanapun, Republik ini kan terbuka untuk itu. Tetapi yang menjadi catatan menarik sebetulnya Mbak Windy adalah bahwa hari ini di era keterbukaan informasi, seluruh rekam jejak informasi publik, seluruh pernyataan-pernyataan di masa lalu itu kan bisa dengan cepat ditelusuri oleh siapapun dengan waktu yang sangat cepat, real time. Misalnya tentang bahwa kita mengetahui dari dulu di media-media itu singkatan projo itu ada singkatannya. Ternyata kan kemudian kemarin direvisi di dalam penyampaiannya Pak Budi Ari, sebenarnya bukan itu, singkatannya bukan Pro Jokowi gitu. Tapi projo itu ada makna lain gitu. Nah, ini kan agak berbeda dengan apa yang ditemukan publik misalnya di video yang dulu sekali, bahwa projo itu ternyata sebetulnya adalah singkatan gitu disampaikan di dalam keterangan sebelumnya. Nah, buat kami ini menjadi sangat menarik kenapa kalau kemudian ada transformasi ini misalnya terjadi sekarang pada saat misalnya pemerintahannya sudah berganti ke presiden yang baru, ke sosok yang baru. Kenapa nggak dari dulu misalnya logonya berubah? Nah, itu hak dan prerogatifnya teman-teman projo ya. Tetapi kalau menyimak percakapan dan catatan di medsos, saya rasa kan perkembangannya ke situ. Oleh karena itu kami berharap sebetulnya seluruh partai politik yang ada mengedepankan asas-asas kelembagaan berdasarkan prinsip, berdasarkan value, berdasarkan idealisme dan ideologi, bukan lagi berdasarkan preferensi kedekatan individu atau kedekatan-kedekatan dengan pola-pola relasi kekuasaan. Saya rasa pola-pola berpolitik seperti itu di dalam jangka panjang ini tidak akan memberikan suatu cerminan politik yang baik dan rasional pada banyak anak-anak muda yang hari ini semakin melek politik. Saya rasa itu Mbak Windy. Ya, baik. Boleh ditanggapi Bang Hensa. Apakah ini ada artinya memang berdasarkan ideologi atau berdasarkan hal-hal yang lainnya? Tadi saya setuju sama Mas Eno tuh. Saya nggak mau komentarin mau ke sini, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah projo aja. Tapi maksud saya nggak usah ribet juga. Ya terus terang aja ya saya pindah ke Gerindra karena saya kan cari perlindungan, cari kehidupan, mungkin ada kesejahteraan yang bisa saya ambil kalau saya join di Gerindra, dan organisasi ini kan butuh hidup gitu. Kalau di luar pemerintahan kan susah projo hidupnya, ngomong gitu aja menurut saya. Nggak apa-apa juga, boleh, dan saya yakin rakyat juga memaklumi ya, namanya mau hidup kan masa nggak boleh gitu kan. Kan kalau pindah ke Gerindra itu kan sebaiknya sebetulnya pada saat Pak Budi Ari jadi menteri lah. Itu kan paling enak gitu. Jadi kalau sekarang alasannya macam-macam ya nggak apa-apa juga, boleh. Bang Alex bilang apa, Bang Freddy oh Bang Alex bro panggilannya. Sama aja. Bilang begitu, terus kemudian Ketum Budi Ari ngomong begitu ya boleh, itu kan alasan. Tapi kan publik juga jadi ketawa-ketawa. Jadi maksud saya ya udah terbuka aja, kan kita juga ngerti ya namanya organisasi butuh hidup dan nempel ke penguasa juga salah satu strategi gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja ngomongnya. Benar seperti itu Mas Freddy. Ya pasti nggak bener lah, Windy ini ada-ada aja nanyain ke dia mana ya ngaku lah. Ya, tapi kan kita juga harus menelaah juga pernyataan dari Wakil Presiden yang mengatakan bahwa organisasi ini harus menginduk ke Presiden. Ini artinya apa? Ya, saya tanggapi dulu Mas Seno tadi. Jadi dalam konteks bahwa projo itu ya statement ketum kami sebelumnya pro Jokowi, memang itu bagian dari sejarah kami. Ya, jadi 2014 pasca Presiden Jokowi terpilih, ya projo melakukan transformasi pertamanya dari relawan pro Jokowi. Ya, kemudian mendeklarasikan menjadi ormas projo, dan itu yang disampaikan oleh ketum kami itu adalah itu di anggaran dasar. Anggaran dasar kami memang nama organisasi kami projo, tidak ada di situ pro Jokowi.
itu menjelaskan seperti itu. Dan masalah artinya itu bukan setelah atau saat kongres ini saja kita menyampaikan itu. Saya pribadi sebelum kongres ini sudah beberapa kali menyampaikan itu. Iya, tapi kan video yang viral itu menyatakan bahwa ada singkatannya itu adalah pro Jokowi. Iya, Projo itu memang pro Jokowi, tetapi ketum kami yang mau saya sampaikan adalah bahwa secara organisasi Projo itu tidak ada singkatannya pro Jokowi di dalam anggaran dasar kami. Tetapi bahwa Projo itu dulunya adalah relawan pro Jokowi, iya. Bahwa Projo itu adalah ormas politik yang mengawal pemerintahan Jokowi, iya. Sekarang yang kemarin itu dijelaskan adalah bahwa secara organisasi Projo itu tidak ada singkatannya pro Jokowi. Itu maksudnya. Ya, dari jauh sebelumnya bahwa kita udah menyampaikan bahwa Projo itu memang negeri, rakyat, orang-orang yang mencintai negeri dan mencintai rakyatnya. Itu kalau dilihat lagi di media sosial itu ada semua juga jejak digitalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian menanggapi Mas Hensa tadi. Jadi ya sah-sah juga beliau ini dan orang-orang pengamat mengatakan bahwa memang meminta perlindungan, ya sah-sah saja, semua bebas, ya. Tapi sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa hari ini, ya Projo itu kenapa, ya bertransformasi, kenapa Projo merubah logo, kenapa Budiari ya mengatakan akan gabung ke Partai Gerindra, ya ini bukan pindah haluan. Tapi ini bagian dari keberlanjutan. Memang jauh sebelumnya kami sudah di situ. Hanya kongres ini adalah momentum 5 tahunan. Momentum 5 tahunan termasuk perubahan logo memang hanya bisa dilakukan di kongres. Nah, termasuk statement-statement politik seperti ini, ada rekomendasi-rekomendasi politik seperti ini, ya itu memang di kongres. Jadi sebetulnya ya pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini itu bukan hal baru. Ya. Itu sejak awal kami memang sudah ikut menginisiasi. Artinya ini sudah disepakati secara keseluruhan bahwa arahnya ini akan satu jalur ataupun ada beberapa yang berbeda pendapat. Nanti ditahan dulu, Mas Redi, kita harus jeda sejenak pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali. Anda kembali bersama kami, Mas Ferry. Kami ingin menanyakan, apabila yang disebutkan oleh Ketum Projo ini memang merupakan satu suara dari internal Projo sendiri, ataukah ini diberikan keleluasaan kepada setiap anggota? Apa pernyataan yang bergabung kepada Gerindra? Nah, tentunya kalau pernyataan Ketua Umum bergabung Gerindra itu pernyataan pribadi, tetapi memang dia minta izin kepada pada peserta kongres pada saat itu. Dan kemudian yang menjadi menarik adalah karena dia ketua umum 3 periode ini, tentu ya saat kenapa juga dia menjadi ketua umum, karena dukungan penuh. Jadi itu aklamasi, dan aklamasi itu dilakukan tanpa settingan, memang itu dari pernyataan-pernyataan setiap DPD. Jadi tentu karena dia ketua umum mempunyai pengaruh yang besar, ada gerbong yang dia bisa bawa. Tapi di Projo itu sendiri memang terdiri dari banyak partai. Ya, sekjen kami itu, mantan sekjen itu DPP Partai Golkar, ada juga ketua fraksi di provinsi, ketua fraksi Gerindra, teman-teman di bawah itu banyak yang di PSI, ada juga yang di Nasdem. Jadi memang banyak partai. Oleh karena itulah Projo salah satu hasil kongresnya memang memutuskan tetap menjadi ormas yang berpikir dan bertindak secara politik dan bergerak di jalur kerakyatan, dan kami akan terus berada ya untuk bangsa ini dan tidak di dalam politik formal menjadi partai politik tentunya. Nah, ini relawan apa ormas sih jadinya? Secara organisasi kami ormas, Mas. Justru itu kami bertransformasi agar organisasi kami ini baik ke internal kader-kader yang akan datang maupun masyarakat. Kami mau masyarakat tidak melihat Projo itu
hanya melekat pada figur seorang Pak Jokowi. Kami mau masyarakat bukan hanya sebagai melihat bahwa Projo itu relawannya Pak Jokowi, ya, bukan hanya relawannya Prabowo Gibran, tapi kami mau melihat bahwa kami bagian dari masyarakat sipil yang akan bergerak bersama-sama masyarakat Indonesia untuk Indonesia maju, untuk Indonesia 2045. Tentunya pada hari ini dan kemarin tentunya memang kami akan bekerja untuk mengawal dan mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Itulah yang diputuskan oleh organisasi kami. Baik, Mas Seno sendiri melihatnya seperti apa strategi politik yang telah diambil oleh Projo ini? Ya, kalau saya ya Mbak pribadi ya, ini kan sebenarnya bukan hal baru gitu ya dalam konteks perubahan afiliasi atau perubahan branding gitu ya, pasca kemudian Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Contohnya misalnya yang terjadi dulu kan pernah ada juga, misalnya ada Bang Noel dan Bang Andi Aswanto di Jokowi Mania, itu jauh-jauh hari bahkan sebelum hari ini gitu ya, mengubah dari Joman menjadi Prabowo Mania. Itu kan bukan hal baru, itu sesuatu yang dulu juga pernah dilakukan. Maka hari ini misalnya Projo sudah bukan pro Jokowi, tapi apa nanti maknanya yang ditegaskan ulang gitu kan. Kemudian Pak Budiari berupaya untuk masuk Gerindra misalnya. Nah ini bukan hal baru sebetulnya gitu. Tetapi dalam dimensi yang lain sebetulnya kan saya ini muridnya Cak Nun, Emainu Najib gitu dulu misalnya. Itu ada 3 cara menilai gitu dalam konteks melihat segala hal itu Mbak. Kalau dulu Cak Nun bilang itu, satu adalah benar atau salah, kemudian baik atau buruk, yang terakhir indah atau tidak indah gitu. Nah dalam koridor benar atau salah gitu ya, nggak ada yang bisa menyalahkan gitu dalam manuver atau strategi yang diambil oleh Pak Budiari atau siapapun itu nggak salah gitu. Benar-benar saja, sah-sah saja untuk dilakukan sebagai bagian dari strategi politik dalam konteks ada penguasa baru dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kalau dari koridor baik atau buruk, kemudian indah tidak indah, nah ini kan yang hari ini sedang dibahas rame di masyarakat kita, di netizen kita, melihat bahwa loh ini sebenarnya ceritanya gimana sih, mau dikasih kemudian branding apapun soal nama, itu kan orang sudah melekat dulu Projo itu maksudnya apa, bahkan logonya saja, gambarnya, wajahnya siapa, itu sudah masuk gitu di dalam, merasuk di pikirannya banyak orang gitu. Nah tiba-tiba hari ini ada pergantian kekuasaan dan kemudian ada pola-pola yang diganti. Nah, buat kami itu biasa, bukan hal baru, sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi menurut saya kok Pak Prabowo dan Partai Gerindra pasti juga sangat dewasa dan memahami gitu ya dalam konteks manuver dan strategi ini. Dan bagaimana menindaklanjutinya, saya kira teman-teman Gerindra juga akan sangat paham. Itu wilayah teman-teman di sana. Itu Mbak. Ya, Mas Seno, apakah Anda melihatnya ini bisa menjadi sebuah hal yang perlu diawasi oleh PDIP sendiri? Apa yang diawasi ya Mbak, saya nggak ngerti juga karena ya biasa-biasa saja gitu, orang berpindah dukungan, orang berpindah partai, orang berpindah positioning politik, ya bukan hal baru bagi kami gitu. Memangnya sejauh ini Projo bersama dengan kami kan juga enggak juga gitu. Justru malah yang harusnya ditanya adalah teman-teman Projo itu pada saat mengubah ini semua koordinasi nggak sih dengan Pak Jokowi misalnya yang selama ini itu pakai wajah beliau gitu pada saat di logonya dan berganti, kan itu yang lebih masuk akal. Kalau dengan kami nggak ada ininya, kami biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang buat kami ya bukan hal baru, bukan pemandangan baru dan tidak mengejutkan untuk kami. Itu Mbak. Baik, Mas Reddy, ada restu ataupun arahan khusus dari Pak Jokowi? Ya, khusus untuk perubahan logo, kami tidak meminta restu, ya, karena memang itu keputusan organisasi, keputusan teman-teman semua di bawah. Tetapi ya untuk arahan-arahan politik, ya koordinasi bahkan sebelum kongres, jauh sebelum kongres ini kami selalu ya diskusi dengan Pak Jokowi termasuk ketua umum kami. Ya, beliau Pak Jokowi mengatakan, ya saya bukan presiden lagi, ya silahkan kalian koordinasi minta arahan kepada Presiden Prabowo, ya kalian harus menjalin komunikasi dan minta arahan kepada Presiden Prabowo. Itu sering disampaikan kepada kami, ya konteks itulah kenapa kami ya mau mengarahkan atau
melakukan transformasi. Kami tidak meminta persetujuan untuk poin demi poin, tapi arahan secara politik sudah jelas bahwa Pak Jokowi memang menghendaki projo itu bersama-sama, sebagaimana statement Wapres Gibran, bersama-sama ikut mensukseskan, ikut mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Arahan politik itu sudah sejak awal disampaikan. Jadi sekali lagi, momentum kongres ini itu hanya sebetulnya momentum hanya untuk pernyataan-pernyataan politik saja. Sebetulnya itu sudah dilakukan. Hanya memang ini karena sekali 5 tahunan sekalian suksesi, ya ini menjadi rame seperti ini. Tapi transformasi itu memang sudah keniscayaan yang memang harus projo lakukan karena ya nggak perlu ditutup-tutupi. Pak Jokowi memang sudah selesai. Ada keberlanjutan di sini. Ada medan baru perjuangan di sini. Dan kami harus di situ. Baik. Gitu loh. Bang Hensa sendiri melihatnya, apakah masih ada peranan besar dari Jokowi atas perubahan haluan ataupun arah dari projo ini? Ya itu ada pasti. Saya yakin sekali. Tapi yang penting tadi adalah pernyataan bahwa projo ini ormas gitu. Jadi bukan relawan. Jadi nggak perlu lagi disebut bahwa ini adalah relawan. Karena begitu tadi ada gabungan unsur kader-kader partai politik, maka nggak bisa lagi dibilang relawan tuh. Ya udah, ini ormas, kita maklumi itu. Ormas perlu hidup, mau merapat kekuasaan, ya kita maklumi juga. Nah sekarang kita bahas politiknya. Kalau tadi koordinasi dengan Pak Jokowi, saya yakin kan sebelum Kongres Budi Ari ketemu dulu sama Pak Jokowi. Apa tujuannya kemudian Projo berada di Gerindra? Kalau kita lihat di 2029 kan ada keinginan dari Pak Jokowi untuk terus menjalankan skenario Prabowo Gibran 2 periode kan. Nah saat ini kalau dilihat Prabowo Gibran 2 periode, Gibran ini nggak punya kekuatan di partai politik. Maka masuknya Budi Ari dan kawan-kawan ke Gerindra kalau memang nanti diterima, itu mungkin bisa melihat dan memperhatikan kira-kira strategi Gerindra gimana, sehingga skenario Pak Jokowi Prabowo Gibran 2 periode ini bisa terjadi gitu ya. Atau apapun rencana lainnya. Tapi memang saya lihat kalau dari Projo sendiri, ya memang tujuannya untuk hidup, nggak apa-apa. Secara politik, apakah kemudian Gerindra menerima Projo? Pak Prabowo menurut saya sudah sangat dewasa politiknya, pertimbangannya banyak, apakah itu diterima atau tidak, sampai hari ini belum ada komentar dari Gerindra. Bahkan Bang Dasko pun yang hadir saat itu sangat hati-hati mengomentari itu. Saya belum dengar gitu ya. Nah ini kan sebuah sinyal-sinyal bahwa Gerindra juga sangat berhati-hati menerima organisasi yang 2014-2019 menyerang mereka nih. Terus tiba-tiba karena sekarang berkuasa, mereka mau masuk gitu. PR saya sih menurut saya buat Projo, jangan sampai kemudian Projo ini dianggap ormas benalu. Jadi di mana kekuasaan ada, maka dia akan nempel ke situ. Menginduk pada induk semangnya, numpang hidup. Nah jangan sampai begitu. Caranya gimana supaya tidak dianggap benalu? Saya yakin teman-teman Projo tahu jawabannya. Walaupun saya yakin hari ini belum ada jawabannya. Kira-kira gitu. Nah kita tanyakan, apakah benar ada jawabannya atau tidak ada jawabannya? Jangan sampai ini Projo dianggap sebagai benalu. Ditahan ya Mas Freddy. Kami masih akan membahasnya pemirsa sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, Mas Freddy. Kami ingin menanyakan bagaimana langkah dari Projo sendiri agar Projo ini tidak dianggap sebagai benalu. Tentunya ada langkah-langkah antisipasi. Ya, terima kasih. Jadi tentunya Gerindra, Presiden Prabowo, Dasko, Muzani dan yang lain-lainnya gampang sih menilai Projo itu. Ya, gampang apakah ini akan menjadi benalu, menjadi beban. Ya, tapi fakta yang ada per hari ini saya sampaikan tadi, kami ya punya track record ya yang Presiden Prabowo tahu persis ya track record seorang Budi Ari. Kami berhasil memenangkan bersama-sama yang lainnya tentunya Presiden 3 kali. Kami berhasil hat-trick dan
itu kami sejak awal. Tidak ada kami itu numpang di ujung, ikut-ikutan, tidak. Ya, konteks Prabowo Gibran, ya, itu Projo itu kampanye, ikut kampanye itu, ya sebelumnya musrah. Ya, musrah itu musyawarah rakyat di 30 kota. Kampanye itu di hampir 500 titik seluruh Indonesia. Saya pribadi ada di puluhan titik. Jadi termasuk diskusi aktif Budiari dengan Presiden Prabowo. Bagaimana pada saat awal dengan Gibran. Jadi terlibat aktif sejak awal, ikut menginisiasi. Jadi kami yakin betul, ya Presiden Prabowo, ya Bang Dasko, Bang Muzani dan petinggi Gerindra lain tahu kemampuan seorang Budiari, tahu kemampuan Projo, ya. Jadi silakan saja, tentu itu hak Partai Gerindra, ya. Kami juga berterima kasih. Menurut kami responnya positif, ya. Bang Dasko ketika itu juga diskusi sama kami positif, Muzani statementnya, teman-teman yang Gerindra yang lain juga statementnya positif. Tapi perihal apa, ya misalnya nanti Budiari bagaimana di Partai Gerindra, ya kami serahkan ke Partai Gerindra tentu. Saya nanya boleh. Kalau ternyata ditolak sama Gerindra gimana? Ada malu kah atau ya udah gitu gimana? Maksudnya ditolak ini bagaimana? Enggak boleh, enggak usah lah, enggak usah masuk Gerindra. Hari ini Budiari udah di Gerindra loh. Oh gitu. Budiari udah punya KTA Gerindra. Lah perkara nanti dia di Gerindra. Diberikan jabatan apa di Gerindra? Nah itu kan ada mekanisme, ada proses di. Enggak, kalau KTA aja sudah ada juga KTA. bisa. Ya itu maksud sudah saya. Sudah ada tapi KTA-nya itu. Itu maksud saya. Tetapi perkara dia apa, dapat apa, jabatan apa atau apa, ya atau hanya sekedar anggota partai. Ya itu tentu ada mekanisme di Gerindra. Tapi per hari ini, ya maksud saya kan yang diharapkan dari Projo kan Budiari jadi sesuatu dong. Masa cuma KTA doang, terbuat Projo gimana? Ya, itu kan ada keputusan di Gerindra. Nah, tapi kan pengennya bukan cuma anggota biasa kan? Apakah ada target sesuatu ya mungkin? Iya gitulah, ngomongin aja. Itu kan Budiari, ya beliau. Kita sih berharap beliau ya eksis, tentu benar-benar bisa aktif di Partai Gerindra, terlibat aktif di Partai Gerindra untuk berjuang cita-citanya seperti yang disampaikan tersebut. Tetapi itu Freddy, kan kewenangan. Alex Damanik juga mungkin akan mengikuti jejak dari Budiari. Oh, belum ada pembicaraan sampai ke tahap situ. Belum ada pembicaraan. Nanti kita lihat dulu seorang ketumnya. Jadi apa dulu? Maksudnya begini loh. Bukan hanya KTA berarti. Selesai dulu masalah ketumnya, baru nanti gerbong ini kan begitu. Tetapi gampang bagi seorang Budiari yang seorang ketua umum untuk membawa gerbongnya. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah, Bang Hensa sendiri ini melihatnya peranan dari Projo sendiri ataupun Ormas secara keseluruhan, apakah ini bisa dinyatakan sebagai sayap politik memang kuat dalam peta politik? Ya, Projo itu orangnya banyak ya. Apakah kuat atau tidak? Menurut saya enggak. Kalau kuat ya ngapain pindah-pindah haluan, pede aja sendiri. Jadi Projo ini Projo. Saya nggak perlu berapat kekuasaan. Saya nggak perlu cari perlindungan, Projo itu kuat. Jadi tapi orangnya banyak, ya orangnya banyak. Nah saya sih kembali ke yang tadi ya. Niat baik seseorang itu kan harus didukung. Saya yakin Budiari dan teman-teman Projo kalaupun mau mengabdi kepada Pak Prabowo juga tujuannya pasti positif ya, apapun tapi itu. Bang Hensa itu sempat menyatakan bahwa ada perlindungan. Sebenarnya yang dimaksud perlindungan itu apa? Ya kan kalau dekat dengan kekuasaan enak lah Win. Apa yang dilindungi? Ya macam-macam lah, terus bisa hidup kan udah enak juga pasti kan. Kali-kali aja jabatan menteri balik lagi kan bisa gitu. Jadi maksud saya ya ini sih dibikin terbuka aja, namanya kekuasaan pasti orang-orang ya merapat gitu. Apakah kemudian Budiari meninggalkan Jokowi? Ya enggak lah, nggak mungkin gitu. Orang kartunya ada di Pak Jokowi semua kan. Jadi ya kita lihat ini ada pergerakan ormas ingin merapat kekuasaan, pastinya mengharapkan sesuatu gitu. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan Bang Freddy, Budiari udah jadi anggota Gerindra, ya oke gitu. Tapi kan kelihatannya anggota biasa. Kalau anggota yang luar biasa tuh pasti ada penyambutan, diberikan jaket gitu.
Tapi diberikan posisi. Ya jangan posisi dulu deh. Kayak itu loh. Siapa ketua harian PSI itu? Mat Ali, ya kan, dari Nasdem. Dia pindah ke PSI kan ada acaranya, dikasih jaket, disuruh pidato. Kalau KTA aja ya bisa. Atau mungkin dalam waktu dekat? Ya nggak tahu kan, belum dikasih tahu. Tapi maksud saya hal ini adalah sebuah langkah politik untuk menuju kekuasaan. Ya kalau kemudian ditolak, wah kami nggak benalu, kami bisa sendiri. Ya nggak juga, ini buktinya kan merapat. Apakah ada permintaan Jokowi? Saya yakin ada. Apakah ini ada kaitannya dengan rencana mengamankan Prabowo Gibran 2 periode? Saya juga yakin ada. Komentar Mas Wapres itu sudah sangat terbuka kan? Ya boleh-boleh aja kata Mas Wapres gitu. Dan ya pasti Mas Wapres mendukung karena dengan hadirnya Budi Ari di Gerindra yang katanya akan membawa gerbong projo, pasti itu menyenangkan buat Mas Gibran gitu. Jadi secara politik ya itu. Karena kan dari partai-partai politik yang lain, kan kalau cuma sekedar merapat menjadi anggota partai kan pilihannya banyak. Bisa Golkar, bisa Nasdem, bisa Demokrat, bisa PKS gitu ya. Tapi kan yang dipilih Gerindra kan jelas karena dia penguasa gitu ya. Dan kalau kita lihat track record Gerindra hari ini, memang partai ini bersiap untuk menjadi pemenang pemilu 2029. Mungkin bisa 35% ke atas kalau dilihat track record dan rancangan strategi kerja Gerindra saat ini gitu. Jadi ya kalau memang Projo merapat ke sana minimal kalau Gerindra menang lagi ya aman lah ini ormas ini. Nanti kalau presidennya nanti 34 siapa kan bisa pindah lagi. Kan kami pernah pindah gitu. Sekarang kami pindah lagi gitu. Iya. Boleh aja. Baik, Mas Seno, kalau menurut Anda sendiri apakah ada kemungkinan jika Projo ini diterima oleh PDIP? Oh, kan requestnya ke Gerindra tuh, bukan ke kita. Jadi ya sudahlah, biar teman-teman nanti yang kebijaksanaannya bagaimana. Kan motif kekuasaan itu beragam, Mbak. Dan disampaikan tadi kan kalau dalam konteks ini kan katanya mau keberlanjutan, apa segala macam. Nah, Bang Insat tadi kan jelas itu dalam pemaparannya. Ya ini kan di dalam kekuasaan itu lebih enak gitu untuk berbagai orang gitu ya. Yang punya motif-motif kekuasaan, di dalam kekuasaan itu lebih enak. Nah, PDI Perjuangan hari ini kita satu di luar pemerintah, dua kita menjadi partai penyeimbang. Ini butuh fighting spirit, daya juang dan mentalitas yang tidak mudah loh untuk mengambil posisi seperti itu. Nah, apakah kalau bertemunya tidak di ide, siapa sih yang kemudian mau kuat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini, bicara tentang ide, tentang gagasan dan jauh dari kekuasaan. Nah, apakah ya saya nggak yakin ya gitu dalam konteks ini kemudian itu teman-teman Projo akan berkomunikasi atau ingin merapat ke kami, kan inginnya ke Gerindra. Jadi silakan saja, motif kekuasaan itu bermacam-macam, hak politik masing-masing orang itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kami, saya rasa prinsip kami agak berbeda dengan logika tersebut. Itu Mbak Wendy. Baik, terima kasih Mas Seno, terima kasih Bang Hensa, Ini Mas Freddy, boleh waktunya. Ini Pak Budi Ari lihat nih. Perjuangan seorang Freddy Alex Damanik menyapu isu ini gitu buat Menyapu Anda dari gitu ya. mana? Ya kalau ada Apa yang rezeki disapu? bagi-bagi lah Mas Freddy ini kan. Jangan aja. Ya, kita harapkan juga ini semuanya yang terbaik. Nah, kita masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari Projo sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di waktunya dalam dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini.